Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksanul Kamil, mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas A, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas merupakan unsur penting sebuah peraturan hukum. Azas menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada azas yang berlaku. Azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Azas-azas itu dapat berupa nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Azas-azas itu merupakan titik tolak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada azas-azas pembentukan peraturan yang baik, yang ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembuatan peraturan. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vries dalam bukunya dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama ialah azas-azas formil. Azas formil terdiri atas pertama, azas tujuan yang jelas, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, azas organ atau lembaga yang tepat. Maksudnya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap batal. Yang ketiga ialah azas berdasarkan pembuatan pengaturan. Yang keempat ialah azas dapat dilaksanakan, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Dan yang kelima adalah azas konsensus. Masuk ke kelompok yang kedua ialah kelompok azas-azas material. Azas-azas material terdiri atas yang pertama ialah azas terminologi dan sistematika yang benar. Yang kedua, azas dapat dikenali. Yang ketiga, azas perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keempat, azas kepastian hukum. Dan yang kelima, azas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Selain itu, Undang-Undang di Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan azas pembentukan perundang-undangan yang baik dan azas materi muatan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik. Yakni yang pertama ialah azas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua ialah azas keseimbangan atau pejabat pembentuk yang tepat, yakni bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga ialah azas kesesuaian antara hierarki dan materi, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Yang keempat ialah azas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Yang kelima ialah azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keenam ialah azas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan, teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,
serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh ialah azas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan azas, yaitu yang pertama ialah azas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berbagi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Yang kedua ialah azas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsionalitas. Yang ketiga ialah azas kebangsaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ialah azas kekeluargaan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima ialah azas kenusantaraan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh ialah azas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsionalitas bagi warga negara. Yang kedelapan ialah azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ialah azas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dalam menjamin kepastian. Yang ke-10 ialah azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselaraan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan negara. Azas-azas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua azas yang saya sebutkan tadi harus terisi dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan di masa mendatang, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan itu? Tujuannya apa? Apakah manfaat bagi keseluruhan Indonesia dan masyarakat? Tidakkah instrumen lain selain peraturan sudah cukup dalam menyusun perundang-undangan dan menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan? Pembentuk kebijakan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Di luar azas-azas yang saya sebutkan tadi, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan diakui adanya beberapa teori atau azas-azas yang selalu mengikuti dan mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dari azas-azas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila, dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara serta sekaligus filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian penjelasan dari saya tentang azas-azas dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.